Oke, berjumpa lagi. Belum ya? Ini pertama kali saya buat seperti ini, jadi belum berjumpa lagi. Ini pertemuan pertama kita. Di sini saya ingin menunjukkan sebuah aplikasi untuk mengkoreksi nilai, yang mana nilai tersebut terpecah menjadi beberapa mapel dan beberapa KD. Kasus ini banyak ditemukan di SD. Jadi per mata pelajaran dan per KD. Ini aplikasinya. Nanti bisa di-download di bawah linknya untuk aplikasi ini. Pertama kita masuk dulu di data umum ya. Data umum bentuknya seperti ini disesuaikan aja, boleh diisi boleh tidak. Lalu kita sesuaikan dulu untuk mata pelajaran yang terdapat dalam ujian yang ingin dikoreksi. Untuk petunjuk pekerjaan sudah ada di sini, bisa dibaca. Jadi kita tentukan dulu soal pilihan gandanya ada berapa, isiannya ada berapa, uraiannya ada berapa. Setelah itu pelajaran yang terkandung dalam soal itu saja apa saja. Misalkan di tematik itu ini ya, PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, SPDB. Ini dalam PKN ada KD apa saja yang dimasukkan di sini. Kalau menghendaki mata pelajaran lain, misalnya mata pelajaran tertentu, ya tulis saja di sini mata pelajaran lain. Bisa olahraga, bisa yang lain. Ketikkan juga KD-nya di sini. Oke, saya contohkan seperti ini aja. Lalu ketikkan kunci jawaban untuk pilihan ganda. Di sini ada status oke dan status cek. Misalkan gini. Nah, cek. Kenapa cek? Karena jumlah karakter yang ada di sini itu tidak sama dengan 30. Pilihan ganda kita 30. Kurang. Kalaupun lebih juga cek. Karena tidak cocok. Jadi harus sama. Kalau karakternya 30 maka 30. Oke. Setelah di sini masuk ke data siswa. Data siswa ini diisikan nama lengkap dan nama panggilan. Boleh salah satu, boleh panggilan saja atau nama saja, terserah, tergantung kebiasaan dari guru masing-masing. Nah, selanjutnya yang disetting adalah link soal. Link soal ini kita setting per soal. Matematika, misalkan pilihan ganda tadi ada 30, soal nomor 1 sampai nomor 9 ini matematika. Lalu nomor 1 ini KD berapa, nomor 2 KD berapa, nomor 3 KD berapa. Ini memang sedikit ribet, tapi saya rasa pengaturan ini cukup sekali untuk satu kali ujian. Jadi nanti mengerjakan mengoreksi nilai siswa satu kelas akan lebih mudah, apalagi kalau guru tersebut mengajar beberapa kelas. Misalnya guru mapel olahraga, dia ngajar kelas 4A, B, C, D gitu ya. Jadi ada 4 kelas, maka terbantu sekali, hanya ribet di awal. Oke, setelah itu isian juga di sini ada skor. Skor ini, standar dari skor itu untuk pilihan ganda itu adalah 1, isian ini 2, uraian ini 3. Tapi boleh kita atur sendiri. Kita bisa tentukan skornya, terserah kita. Misalnya pilihan ganda kok cuma 1 ya, sedikit, saya mau jadikan 2. Boleh. Atau ini soalnya terlalu sulit. Ini tingkat soalnya di isian ini lebih sulit daripada yang seharusnya. Untuk soal ini saya mau kasih poin 3. Misalkan soal isian yang matematika yang nomor 5 ini kok 2 itu menurut saya terlalu sulit, saya mau kasih 4. Boleh. Satu soal ini akan jadi 4. Tapi kalau kosong dia ada 2. Untuk petunjuknya bisa di sini. Jadi skor standarnya ini, tapi kalau mau dibikin berbeda boleh. Silakan boleh. Setelah itu masuk ke jawaban siswa. Nah, di sini jawaban siswa yang diinputkan adalah jawaban dari pilihan gandanya, diketikkan aja di sini. Jika dia tidak diisi, cukup dikasih tanda strip atau tanda lain boleh. Pokoknya tetap terisi karakternya. Lalu di sebelah kanan ini, jawaban isian ini, isikan poinnya. Jadi yang dikoreksi oleh guru adalah isian dan uraian. Diisikan poinnya, poin dari jawabannya. Misalkan salah, tapi kalau mendekati benar dikasih poin 1, boleh. Dengan catatan
poinnya tidak bisa melebihi poin yang sudah ditentukan di awal. Kalau isiannya 2 ya 2, tapi kalau di setting manual 4 boleh. Misalkan uraian itu 3, tapi tadi saya setting 4 semua, sehingga di sini boleh diisi 4. Tapi ada yang dapat 3, ada yang dapat 0. Nah, jika poinnya melebihi, misalnya poin yang paling belakang ini saya ganti 5, gitu ya, maka soal di sini dia akan tertulis error, karena nilainya tidak adil untuk yang lain. Yang lain 4, kenapa dia dapat 5 sendiri? Nah, tapi kalau pengen 5, maka di link soal ini dirubah jadi 5, maka dia jadi normal. Misalkan link soal ini untuk matematika yang uraian yang terakhir, nah ini saya ganti 5 misalnya, maka di jawaban siswa ini dia boleh, nah dia dapat 5, tapi yang lain jadi turun karena dia sendiri yang 5. Maka saya buat seperti itu supaya adil, tidak ada siswa yang dilebihkan. Tujuannya ke sana. Saya kembalikan aja ini jadi 4. Oke, terus di link soal, di jawaban siswa, ini tadi error. Nah, yang error ini saya kembalikan nilainya 4. Ini tadi 4. Oke. Setelah itu, setelah jawaban siswa diisi, masuk ke hasil. Oke. Setelah diproses dalam hasil, oke, kita dapat nilai ini. Kita dapat nilai nilai per KD-nya dapat, nilai per mapelnya juga dapat. Ini tinggal disalin, ya kan? Disalin atau diblok dulu. Misalkan mau disalin, diblok dulu sampai sini, salin. Nah, dari atas ya, sorry, dari atas diblok dulu, salin, lalu di copy paste di Excel yang lain, boleh. Nilai per KD-nya juga begitu, disalin, bisa. Copy paste di tempat lain juga bisa. Jadi dapat nilainya 2. Pertama dapat nilai per mata pelajaran, yang kedua dapat nilai per KD. Sesuai dengan yang diisikan di awal tadi. SPDB KD-nya paling banyak, ada 4 di sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya sesuai. Nilai itu juga dapatnya per KD. Untuk KD 3.1 sekian, 3.2 sekian, 3 sekian, 3.4 juga sekian. Gitu. Untuk mendapatkan aplikasi ini, saya sertakan link downloadnya di deskripsi. Silakan di-download jika butuh. Oh ya, sedikit kelupaan. Ini bisa diedit, misalkan nilai yang rendah, kita cari yang sedikit rendah, mana ya? Misalnya nih 70 PKN di KD 3.2, saya mau nilainya jadi 80 misalnya. Diedit sendiri manual begini boleh, atau menggunakan rumus konversi progresif juga boleh. Nah, tapi saat ditekan hasil, dia akan kembali seperti semula. Jadi nilai yang tadi 71 tetap akan jadi 71. Jadi ini boleh diutak-atik, tapi begitu diklik hasil dia akan kembali seperti semula. Kemudian untuk nama lengkap dan nama panggilan itu fungsinya di sini. Misalkan di jawaban siswa ini, bagi guru yang siswanya banyak, guru mapel yang megang 4-6 kelas, kadang tidak hafal nama lengkapnya, hafalnya nama panggilan, bisa langsung diklik di sini, maka dia akan berubah jadi nama panggilan. Nama panggilan aja. Kadang gitu, nama panggilan, ini. Begitu juga di hasil. Saat kita inputkan, ini juga bisa jadi nama lengkap atau nama panggilan. Sesuai kebutuhan. Oke, gitu. Silakan digunakan. Semoga bermanfaat. Ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar. Saya tunggu pertanyaannya mungkin. Kalau ada, kalau enggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, semoga bermanfaat.